وعلى آله وعلى كل شيء له صفاء صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع علماء الله تعالى وجميع أولياء تعالى مشايخنا وأهل سلسلتنا في قرآن الآن وصلى وسلم كان جميع في سمستر وجميع علمائنا وجميع علماء ومؤسس يحسن بالشيخ الشيخ الله والشيخ السوري وخالد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada sesi ketiga dari pembahasan tajwid huruf jim. Kita masuk pada huruf jim sukun yang arid. Sukun arid itu adalah sukunnya itu datang kemudian disebabkan oleh satu hal dia menjadi sukun. Sedangkan sukun asli atau sukun yang lazim itu sukun yang tetap, tidak ada perubahan, mutlak, sukunnya itu mutlak. Sedangkan yang arid ini dia menjadi sukun karena datangnya penyebab yang membuat dia sukun. Di antaranya yaitu waqaf. Sebetulnya sama ya, ketika membaca huruf jim sukun itu, yang arid itu sebetulnya sama dengan yang lazim. Cuman bedanya ada perbedaan di qalqalahnya maksudnya ya. Ini harus mengidharkan, atau idhar di sini maksudnya muncul, tampil jelas, harus memperjelas atau menjaga supaya tetap tampil sifat syiddah, yaitu tertahannya suara huruf syiddah itu, dan mengidharkan sifat jahar, yaitu tertahannya nafas huruf. Itu harus dijaga supaya syiddah dan jaharnya itu jangan berkurang atau hilang apalagi. Yang ketiga yaitu sifat qalqalah. Yang kemarin juga sama, yang dilazim juga ada sifat qalqalahnya. Cuma yang di sini karena dia arid itu biasanya adanya pada waqaf atau berhenti, maka di sini qalqalahnya disebutnya qalqalah kubro. Artinya harus lebih jelas tampil qalqalahnya dibandingkan dengan qalqalah yang jim sukun lazim yang di luar atau tidak dalam keadaan waqaf, tidak dalam keadaan berhenti. Jadi pantulannya lebih jelas. Di sini yang ditekankan atau yang diinstruksinya katakanlah seperti itu jelas ya. Jadi qalqalahnya lebih jelas. Tiga sifat ini dijaga agar benar-benar sesuai porsinya, agar nanti pengucapannya tidak bercampur dengan huruf shin, atau bahkan kalau yang kemarin itu penjelasannya lebih luas, yaitu bahkan berubah menjadi shin. Dan itu biasanya terjadinya ketika bacaannya cepat, biasanya lebih potensi besarnya di situ. Walaupun dalam keadaan lambat pun kalau orang yang tidak hati-hati itu bisa bercampur dengan huruf shin, walaupun nanti kadar campurannya itu ada yang banyak, ada yang sedikit, seperti itu campuran shinnya itu kadarnya. Agar pengucapannya tidak bercampur dengan huruf shin disebabkan masuknya atau bercampurnya sifat rokhawah dan hamas. Karena ketika sifat syiddah itu menjadi berkurang kadarnya, tidak sesuai porsinya, juga jaharnya juga berkurang kadarnya, tidak sesuai porsinya, otomatis dia akan masuk ke wilayah sifat rokhawah dan hamas. Jadi kan kalau tidak rokhawah hamas, kalau tidak hamas rokhawah, maka ketika menggeser dari jahar
maka otomatis dia akan menggeser ke tempatnya hams gitu. Walaupun pergeserannya itu banyak dan sedikitnya tergantung tidak hati-hatian daripada si pembaca itu. Kalau sifat syiddahnya tidak terjaga atau berkurang dari kadarnya, dia otomatis dengan secara otomatis jadi masuk ke wilayah sifat rokhawah nantinya kalau tidak hati-hati. Kalau di sini dicontohkannya, ini dhammah ten nih, hujajun, tetapi dia akan berubah menjadi sukun ketika berhenti. Maka namanya sukunnya ini sukun arid atau sukun arid, sukun yang disebabkan karena datangnya sesuatu hal yang menyebabkan dia sukun, yang dhammah tennya beralih atau berganti menjadi sukun. Maka yang ini sukun jim yang seperti ini, maka disebutnya sukun arid, sukun yang datang kemudian disebabkan oleh satu hal. Hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Nah, ini kalau tidak terjaga syiddah jahrnya, itu nantinya gini misalnya. Wa hadza milhun ujaj. Ada sh-nya, walaupun sedikit kadarnya gitu. Wa hadza milhun ujaj. Itu otomatis tuh, karena sifat jar syiddahnya berkurang dari porsinya, maka otomatis masuk ke sini rokhawah dan hams. Mestinya kan milhun ujaj gitu. Jadi nggak ada gitunya. Yang itu kan suara hams dan rokhawah itu. Ketika ada suara desis, itu adalah suara daripada hams dan rokhawah. Milhun ujaj, pantulannya lebih jelas daripada ketika sukun yang asli yang tidak dalam posisi waqaf. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi dhammah ten, ini dhammah. Artinya gini, kalau yang ini syakalnya tanwin, dhammah ten dan kasrah ten, kalau fathah ten kan tidak jadi sukun. Kalau yang ini harokat yang selain tanwin, yaitu dhammah, kasrah, fathah. Yang ini kita ambil yang contoh salah satu dari tiga itu, yaitu salah satu daripada fathah, kasrah, dhammah, itu kita ambil dhammah. Aslinya fakharaju rabbika khair, fakharaju asalnya dhammah. Kemudian ketika berhenti di sini, wakaf di sini, maka menjadi sukun. Itulah yang disebut sukun arid, sukun yang datang kemudian disebabkan oleh kalau di sini karena sukun karena wakaf. Jangan sampai kita membacanya antas aluhum kharjan kharaj. Otomatis ketika rokhawah, ketika hams, qalqalah tidak bisa masuk, lemah sekali qalqalahnya itu. Kharjan fa kharaj. Jadi gak bisa, susah. Karena qalqalah ini adanya hanya pada huruf yang memiliki dua sifat ini. Yang tidak memiliki sifat ini tidak punya dia sifat qalqalah. Jadi qalqalah itu hanya ada pada huruf yang memiliki sifat syiddah dan jahr. Ada yang mengatakan, sebagian ulama memasukkan huruf qalqalah itu satu lagi, yaitu hamzah. Hamzah sukun itu diqalqalahkan. Tetapi sebagian ulama yang lain, yang mayoritas itu menolak. Tidak bisa, karena nantinya masuk pada pembacaan yang itu dilarang, yaitu kal mutahawwi namanya,
Jadi bacaan yang mutahawi seperti orang yang kayak mau muntah. Kalau di hamzah di qalqalahkan seperti itu. Misalnya alladzina yu'mi, jadi kayak orang mau muntah. Dipantulkan gitu kayak orang muntah jadinya. Maka sebagian ulama itu menolak itu. Jadi kalau ada yang membaca hamzah dengan qalqalah, ada dua orang, dua macam orang. Pertama menggunakan pendapat yang itu, yang kedua nggak tahu. Gitu. Apa namanya, otomatis kita ke bawah dari ketidakmengertian gitu. Jadi kalau yang ada yang baca hamzah sukun diqalqalahkan, jangan langsung nyalahin karena ada pendapat yang seperti, walaupun pendapat itu sedikit ya, yang mayoritas itu menolak. Nah, yang betul adalah antas aluhum kharujan fakharaj. Kering, hurufnya itu huruf kering gara-gara dua hal ini, nggak basah gitu, nggak kayak gitu. Caranya sering saya sampaikan bahwa kalau pengen kering begitu ya harus di tempatnya keluarnya, yaitu di tengah-tengah lidah. Kalau kita maju sedikit aja dari tengah lidah ke depan sedikit aja, itu pasti mengeluarkan desis nantinya. Kayak huruf J-nya kita. Huruf J-nya kita kan di ini lidah nih. Huruf J-nya kita kan di sini. Ya, sejajar, jajan. Ini kan di sini. Tapi kalau huruf Arab, jimnya itu di sini tengah, di tempat huruf iya dan shin. Jadi kalau misalnya kita bilang sejajar dengan j huruf Arab, maka jadinya sejajar, wajar, bukan wajar. Kalau wajar kan ada gitunya, itu ke depan itu. Jadi keluar dari tempatnya, keluar dari makhrajnya. Seperti itu. Nah, itu cara pembacaannya. Jadi agar bisa kita membacanya dengan betul, diantaranya 3 sifat ini dijaga untuk jim sukun ya, arib maupun lazim. Pertama, jaga sifatnya, yang terutama yang jahr dan syiddah dan qalqalah ini. Yang kedua, keluarkanlah dari makhrajnya, ucapkanlah dengan keluarnya itu dari makhrajnya, dari tempatnya, jangan menggeser, nantinya akan menyebabkan sifatnya rusak nantinya, atau tidak sempurna pengucapan hurufnya, karena sifatnya tidak bisa diucapkan sempurna disebabkan bergesernya tempat dari makhraj yang semestinya, seperti itu. Hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Ada yang kalau bahasa qalqalah yang kubro, yang waqaf itu ditahan. Wa hadza milhun ujaj. Nahan dulu, dia tersendat dulu. Jaj. Fakharaj. Nah, itu tidak boleh. Kalau ada yang membaca seperti itu, yang saya ketahui, yang saya pelajari, itu yang dari guru saya salah. Tetapi saya tidak menyalahkan orang lain, barangkali gurunya mengajarkan seperti itu dari gurunya. Kalau saya membaca seperti itu salah, karena jalur saya, mata rantai saya mengajarkan bahwa itu salah. Tapi saya tidak boleh menyalahkan orang lain yang membaca seperti itu, karena barangkali dia punya jalur yang lain. Tapi saya di kitab ini juga belum menemukan. Kan justru di sini dikatakan begini. Nah, kalau yang membaca seperti itu, dia juga harus mempunyai referensi. Harus, kalau kata orang tua dulu, orang Jawa tuh, kudu ana corete. Ada tulisannya, dasarnya seperti itu. Kita lihat di pembahasan sifat huruf ya. Karena itu kan qalqalah. Berarti kan adanya di sifat huruf. Nah, nih. Wal qalqalatu, dan adapun qalqalah hiya at-tahrik, itu gerakan.
harokat, gerak. Lal ilbas, bukan berdiam seperti tadi, diam dulu, bukan. Jadi tahrik dia, artinya mantul kan begini, mantul nih, mantul kan, dia gerak gitu, bukan begini, bukan begitu kan, bukan begitu. Jadi wal qalqalatu hiya at-tahrik lal ilbas. Qalqalah itu gerakan, sebuah gerakan pantulan, bukan isinya tertahan, bukan tertahan di situ. Kemudian itu boleh terjadi atau boleh dilakukan yang kayak tadi itu, yang kayak begini nih, tek, begitu. Ketika huruf qalqalah yang sukun itu dia bertasdid. Kenapa? Li'anna tasdid yurisul ilbas, karena tasdid itu efeknya adalah tertahan, diam di situ. Maka ketika kita membaca huruf qalqalah yang di situ ada tasdidnya, yang qalqalahnya itu ada tasdidnya, maka bacanya tertahan karena ada tasdid di situ. Karena di sini kan li'anna tasdid yurisul ilbas. Contoh, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kenapa ditahan? Karena kita sedang baca tasdid dulu. Tasdid itu yurisul ilbas gitu. Kalau tidak tasdidnya maka tidak boleh ditahan seperti itu ya. Maka kalau misalnya baca yang tidak tasdid kayak ada tasdidnya, lalu bagaimana caranya baca yang ada tasdidnya? Misalnya qul huwallahu ahad. Nanti kalau ada tasdidnya gimana? Misalnya watab, sama dong kayak tadi yang nggak ada tasdidnya. Terus apa bedanya? Tasdidnya yang apa yang tidak ada tasdidnya dengan yang ada tasdidnya? Seperti itu. Ya. Yang perlu diperhatikan juga, fala tatatil qalqalah illa bil jahr al baligh faman iktafa bi isma'i nafsihi lam yusma ta'riful jahri nafsah li'anna adnal jahri isma'u ghairihi la isma' nafsih. Yang perlu diperhatikan ketika kita baca qalqalah ini itu bahwa kita tidak akan bisa menghasilkan qalqalah dengan benar kecuali dengan sifat jahr yang sempurna. Nih, sifat jahr yang sempurna artinya tertahannya nafas yang sempurna. Sehingga kalau tidak sempurna pengucapan sifat jahrnya, maka qalqalahnya, pantulannya itu hanya bisa terdengar oleh diri sendiri. Sedangkan kalau qalqalah pantulannya itu hanya terdengar oleh kita sendiri, tidak terdengar oleh orang yang lain yang terdekat, itu tidak bisa disebut jahr. Kenapa? Li'anna adnal jahri isma'u ghairihi. Karena seminimal-minimalnya jahr itu terdengar oleh orang lain yang di dekat kita, sekitar kita gitu. Faman asma'al qalqalah nafsahu faqat fala yuqalu annahu ata bil qalqalah. Barang siapa yang hanya mendengar suara pantulan atau qalqalah itu dari dirinya saja, barang siapa yang hanya mendengar qalqalah itu dari dia sendiri gitu, yang dengar tuh, maka fala yuqalu annahu ata bil qalqalah. Dia tidak bisa dikatakan orang yang sudah membaca qalqalah gitu. Orang yang membaca qalqalah kemudian hanya didengar oleh sendiri, yang di dekat kita nggak dengar qalqalah itu, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang sudah membaca qalqalah. Artinya dia tidak membaca qalqalah itu. Maka harus didengar oleh orang yang terdekat kita. Contoh yang terdengar sendiri itu, qul huwallahu ahad. Kita dengar, tapi orang lain nggak dengar. Yang dengar itu minimal, seminimal-minimalnya orang yang terdekat kan kita dengar. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Itu minimal. Dia pantulan, tetapi jangan sampai kepada derajat fathah. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq misalnya. Jangan sampai berlebihan mantulnya sehingga nanti menjadi fathah. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq gitu. Q, tapi lebih rendah dari itu.
Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Falaq. Sedikit mundur sedikit. Turun sedikit seperti itu.